Ya, hari ini tamu kita Mitra Muslim mengajak Anda untuk mempersiapkan beberapa hal ya, 4 persiapan sebelum merenovasi rumah bersama Pak Arif Fahrudin ST, founder dan CEO Zamzam Renovasi, juga Pak Roni Santoso ST, Customer Care Zamzam Renovasi. Silahkan Anda bisa bergabung dengan kami. Line telepon 0315244555 dan juga di WhatsApp 0855300938. Seperti pertanyaan berikut ini, apakah harus ada syarat skala tertentu dalam merenovasi bersama dengan Zamzam ini? Misalnya kalau cuma memperbaiki pintu saja gitu, apakah terlalu remeh bagi Zamzam atau gimana? Ya. Mungkin mungkin bisa saya jawab dulu Pak Arif. Jadi begini Mitra Muslim, selama ini kita tidak pernah membatasi sebenarnya, Ya. tidak ada batasan minimal pekerjaan seperti apa. Tapi berdasarkan pengalaman proyek-proyek yang sudah kita jalankan, insya Allah itu proyek minimal yang sudah pernah kita jalankan itu yang ada itu sekitar di angka sekitar 40 juta. Itu seperti memperbaiki plafon, kemudian ada rehab kamar mandi, kemudian ada pasang kusen pintu kamar begitu, seperti itu Mas. Minimalnya seperti itu. Iya. Oke. Tidak bisa lebih kurang lagi Pak Arif? Ya, Atau memang seperti itu? seperti gini, kita itu bahkan untuk pekerjaan-pekerjaan seperti pasang kanopi, ya pasang pagar dan sebagainya, kita insya Allah juga bantu. Oke. Jadi kita 10 juta, 25 juta pun juga sebenarnya pernah ya Pak Roni, Iya, seperti itu. Jadi gini, jadi istilahnya silahkan hubungi kami, ya kami akan bantu. Kami akan bantu di sini artinya apa kebutuhan panjenengan begitu. Nanti kita akan relasi kita kan cukup banyak. Oh, oke. Ya. Jadi curhat aja lo boleh, kan begitu. Curhat konsultasi itu boleh, kan begitu kan. Oh nanti akan kita bantu, kita relasi kita seperti ini, kan begitu kan. Tapi nanti tetap harus ada perjanjian, harus tetap ada hitam di atas putih dengan yang bersangkutan. Kita hanya merekomendasikan aja. Kalau misalkan untuk item-item pekerjaan yang mungkin akan lebih baik kalau misalkan langsung kepada vendor-vendor tertentu yang itu menjadi relasi kita, kan begitu kan. Jadi pada prinsipnya kita sangat terbuka. Kalau sekedar tanya lo nggak apa-apa. Tanya aja juga boleh. Tanya konsultasi. Konsultasi, curhat, monggo. Ya, jadi Pak Roni ini jadi tempat curhatnya juga nih di Customer Care. Baik, demikian Mitra Muslim, terima kasih untuk yang sudah bergabung dan berikutnya kita masuk ke persiapan tadi ya, langkah-langkah yang tadi kan juga ada inventarisir, kemudian berikutnya apa? Berikutnya adalah bagaimana kita mengelis, mendata kebutuhan dan keinginan kita. Jadi fase-fase dalam kehidupan kita, jadi kalau kita itu terkait dengan rumah ya, ada kita itu setelah menikah kita pengen punya rumah. Ya, pengen punya rumah, alhamdulillah sudah punya rumah. Kemudian setelah punya rumah, kita itu ingin ternyata setelah saya beli ada berapa case yang kemarin contohnya adalah saya itu baru beli rumah, tapi ternyata saya itu anak barep, anak sulung, jadi keluarga besar itu seringkali datang ke sini. Nah, sedangkan itu kamarnya cuma 2, kan begitu. Itu bagaimana? Sedangkan di belakang itu masih ada lahan yang sangat luas, begitu. Itu bagaimana? Itu yang kemarin kita ada proyek di daerah di sekitar Ahmad Yani itu, akhirnya belakang itu malah di 2 lantai. Oh, ditambah jadi 2 lantai. Jadi 1 lantai nggak cukup, kemudian ada lahan kosong, kemudian ditambah jadi 2 lantai. Ini contoh ya, karena kebutuhan jumlah kamar. Kemudian ada juga saya dulu itu ketika saya beli rumah ini anak saya masih kecil-kecil. Dan sekarang itu anak saya sudah gede. Kemudian bagaimana aturan atau sunnah atau ini kewajiban juga bagaimana harus anak laki-laki dan ya, perempuan itu harus dipisah di usia tertentu, kan begitu. Betul. Terus bagaimana zona privasi yang dulu itu masih bisa bersama dengan orang tua, kemudian harus dipisah, yang dulu masih bisa
saudara kumpul sekarang harus dipisah, maka ini adalah sebuah kebutuhan juga, begitu. Kamarnya pun jadi tambah banyak. Iya, ini kamarnya ya. juga jadi tambah banyak. Itu contoh tentang kebutuhan. Kemudian saya itu gini, ya gimana ya, karena suami istri juga bekerja, terus kemudian juga ada kendaraan, harus ada kendaraan. Kalau di jalan biar nggak hujan, tidak kepanasan, ada 2 mobil. Ya. Nah, sekarang ini kita itu ada garasi atau kita carport nggak cukup. Lah ini kalau mau perbesar, maka saya itu harus mengubah kamar. Ini kamar saya yang depannya mau saya hilangkan, mau saya pindah ke belakang. Jadi garasi kamar depan ya. Begitu. Karena ini 2 mobil jajar, kemudian ini sepeda anak juga banyak, begitu. Jadi hal-hal semacam ini sering menjadi bahan diskusi kita. Akhirnya kamar dipindah, kemudian dibuat menjadi garasi, menjadi carport, begitu. Nah, itu contoh kebutuhan. Terus kemudian terkait dengan keinginan. Keinginan itu lebih cenderung pada yang ini termasuk persiapan ketiga ini kita harus menginventarisir. Jadi sekarang ini Mas, sekarang ini kok ada desain rumah kekinian misalkan mezanin. Mezanin itu ada istilah split level. Split level itu separuh itu kalau di lantai 2 itu. Kalau istilahnya wong Jawa itu iso angu-angu ke bawah, ada balkon di dalam rumah. Oke. Jadi separuhnya kosong ya. Iya, separuhnya kosong. Jadi kalau celok-celok, Nduk. Wes apa Gung, itu orang tua bisa memanggil dari bawah, bisa memantau dari bawah. Begitu. Jadi artinya rumah itu tetap interaktif walaupun itu 2 lantai. Itu contoh dari split level. Ini tren terbaru. Iya. Mas, saya itu pengen misalkan saya itu rumah tipe industrialis begitu. Kalau dulu kan kita itu rumah minimalis, kemudian tidak diekspos atau tidak dibuka terkait dengan tampilan batanya kan begitu kan, malah dilepo. Ya, ini juga ada ternyata yang minta, Mas ini minta tolong diekspos batanya kan begitu. Sehingga treatmentnya untuk membuat dinding dan sebagainya itu juga perlu treatment khusus. Mas, kalau bisa ini pakai besi. Ya, strukturnya begitu. Ini unik. Ini karena apa? Tipe industrialis begitu. Kalau dulu itu yang namanya struktur itu harus ditutup, nggak dinampakkan. Ini justru harus diekspos. Nah, begitu. Terus kemudian misalkan ya kalau dulu itu kita plafon kita tutup, ini justru diekspos tapi dicat dengan rapi. Ini tipe-tipe industrialis misalkan. Nah, ini contoh tentang keinginan Mas. Saya itu rumah saya pengen fasadnya lebih baik begitu. Nampak mukanya itu lebih baik. Saya kok lihat di internet kok ini kayaknya bagus Mas. Kira-kira bisa nggak dibantu? Kan bisa kan seperti itu. Oke, kita siap begitu. Sehingga hal yang menarik, kita itu bukan hanya 3 dimensi, tapi kita ada simulasi. Jadi simulasi 3 dimensi. Jadi kita itu di desain kita itu layanan kami adalah bagaimana jenengan itu kalau sekarang ini ada metaverse, ya kita ini seperti masuk ke dalam ruangan itu. Ya? Iya, nanti bisa diikuti di YouTube kami tentang bagaimana konsep rumah mezanin kami itu contoh. Simulasinya. Iya, simulasinya bagaimana kita masuk ke dalam ruangan, kemudian bagaimana kita masuk ke ruang tengah. Ini kamarnya seperti apa, posisi wastafel ada di mana, posisi kamar ini terhadap kamar mandi seperti apa, proporsinya seperti apa, kan begitu. Jadi ini kita bukan hanya 3 dimensi yang kemudian di print dalam kertas enggak. Ya, tapi bisa langsung dirasakan masuk ke dalam gitu ya, kan, tanpa metaverse-an kan gitu ya. Ya, seperti baik itu. Ya, dan itu mitra musim tentu keinginan tadi tergantung dengan ada juga perkembangan tren dan lain sebagainya. Nah, cuman yang perlu diperhatikan adalah tentang anggarannya, budgetnya. Di sini juga kan tadi kalau tidak salah juga dibantu untuk mengurus biaya-biayanya juga gitu ya, termasuk peminjaman dan lain sebagainya. Nanti di sesi terakhir kita akan bahas itu. Dan mitra musim, untuk Anda yang mungkin selama ini gitu ya pengen merenovasi rumah tapi masih sibuk dan juga Anda tidak ingin pekerjaannya molor atau mungkin takut budgetnya terlalu membengkak ya kalau misalnya dibiarkan saja begitu mereka merenovasi rumah Anda sehingga rumah proyek Anda terbengkalai. Nah, Anda bisa mendapatkan solusinya melalui Zamzam Renovasi. Untuk mendapatkan konsultasi dan survei gratis renovasi rumah, silakan hubungi 0811
3540707 atau kunjungi website zamzamrenovasi.com dan juga Instagram @zamzamrenovasi serta YouTube Zamzam Renovasi. Setelah ini kami akan kembali menemani Anda dan oke, ada telepon yang masuk. Kita sapa dulu ya sebelum jeda di 0315624555. Pak Suranto, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, di mana Bapak? Saya di Rungkut. Oh, terputus Pak Suranto. Baik, nanti Pak Suranto silakan bisa menghubungi lagi ya setelah Kilas Warta dan jeda berikut ini.